Shalom teman-teman. Wah, personil kita banyak banget ya hari ini. Ada 50 orang. Shalom Vina. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di doa siang Persekutuan Oikumene FLI hari ini. Sebelum kita mulai, aku mau ngajak teman-teman untuk yuk kita on cam. Ini kan persekutuan nih, jadi kita bisa saling melihat satu sama lain supaya kita makin mengenal gitu. Ada siapa aja sih di sini? Tesalonika yang mana sih orangnya? Bukan. Karen yang mana sih orangnya? Oh, nggak bisa on cam. Nggak apa-apa, Tessa. Vina nggak bisa on cam, Vina. Oke, kalau tidak bisa, jadi kota. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Sebelum kita masuk ke persekutuan doa kita, aku mau mengundang teman-teman untuk saat teduh sebentar. Saat teduh selesai. Oke, teman-teman, hari ini aku ada satu pertanyaan yang bisa teman-teman jawab sebelum kita masuk ke pokok doa kita. Aku ada pertanyaan mengenai seberapa berharganya Allah dalam hidup kita. Sekarang aku mau mengajak teman-teman di sini bisa membayangkan dulu bagaimana hidup teman-teman tanpa Allah. Kalau udah dibayangin, kemudian teman-teman deskripsikan perasaan itu ke dalam satu kata aja ya, nggak usah lebih. Udah? Nah, karena Tessa nggak bisa on cam, mungkin Tessa bisa yang mendeskripsikan perasaan itu. Apa sih, Tessa? Kosong. Oke. Kalau Karen gimana, Karen? Mungkin Karen boleh on mic ataupun chat di kolom box. Kira nggak boleh on mic, Mbak. Kalau aku kacau, Mbak. Kacau, oke. Kalau Vina? Kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran. Nggak ada suaranya, Vin. Cuman kayak kedengeran, guys, udah suaranya gitu aja. Oke. Lapar. Oh, lapar. Kalau nggak ada Tuhan, lapar ya. Oke. Begitu besar ya, teman-teman, besar dan nyata keberadaan Allah dalam hidup kita. Bahkan tadi Tessa sampai bilang kalau nggak ada Tuhan di dalam hidup aku terasa kosong, Mbak. Gitu. Karena Allah yang begitu mulia mau masuk ke dalam kegelapan, membuka mata kita dan mengangkat kita ke dalam terangnya. Untuk itu mari kita puji Dia, kita angkat pujian Here I Am Yours. Light of the world, you step down into
Mari kita bersatu di dunia. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini ya Tuhan. Kami dapat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa-doa kami. Ya Bapa, kami percaya bahwa di balik bangsa yang sejahtera, di balik bangsa yang damai, ada doa yang kokoh yang rindu mendoakan bangsanya. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk dengan rendah hati mendoakan bangsa kami. Kiranya semakin hari kami dapat melihat bangsa kami yang lebih baik lagi. Penuhilah kami ya Bapa dengan buluh darah-Mu dan kiranya kami selalu dapat menikmati persekutuan kami dengan Engkau. Berkati persekutuan doa siang hari ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar mungkin, di balik bangsa yang besar, ada tiang-tiang doa yang kuat. Maka dari itu aku mengajak teman-teman untuk kita doakan pokok doa pertama kita. Mungkin slider boleh next. Mengenai kebakaran di gereja Santa Jus. Dilansir dari situs berita resmi CNN, Gereja Ortodoks Ukraina mengkonfirmasi terjadi kebakaran. Kebakaran terjadi lantaran serangan militer Rusia. Pimpinan gereja Santa George, Pendeta Agung Petro Kotyuk mengungkapkan sebuah peluru menghantam kubah gereja dan tentara Rusia menembaki rumah-rumah. Pernyataan itu diunggah Kotyuk pada situs resmi Gereja Ortodoks Ukraina. Teman-teman, aku mau mengajak teman-teman untuk mari kita doakan untuk semua jemaat gereja Santa George selalu disertai oleh Allah dan diberikan pengharapan yang besar di tengah terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Kiranya para jemaat dapat tetap menikmati berkat dan persekutuan dengan Allah. Dan selanjutnya, mari juga kita doakan setiap kerugian yang dialami oleh pengurus gereja dapat dipulihkan kembali oleh Allah dan kiranya kehendak Allah turun di atas mereka sehingga gereja Santa George bisa dapat dibangun kembali. Mari teman-teman, aku ajak teman-teman untuk menaikkan doa kita ini dengan setengah suara. Setelah itu aku akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kiranya gereja Santa Jus bisa dipulihkan kembali Tuhan dan kiranya setiap masyarakat Kristen yang ada di sana Tuhan, jemaat-jemaat gereja Santa Jus Tuhan bisa diberikan pengharapan oleh Engkau Tuhan dan terus-terus dapat menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan mendoakan pokok doa yang kedua, penginjilan di Indonesia. Pertama kita doakan bagi misionaris di Indonesia terus punya semangat yang berkobar dalam mengabarkan Injil, bahkan ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Kiranya kita juga berdoa agar Allah berkenan untuk menjamah setiap daerah dan melawan roh-roh jahat yang menguasai daerah tersebut. Kemudian mari juga kita berdoa karena dengan beragamnya suku bangsa dan bahasa di Indonesia, penginjilan masih terhambat oleh perbedaan bahasa untuk menjangkau masyarakat di daerah atau desa terpencil.
Untuk itu, mari berdoa bagi para penerjemah agar selalu disertai dalam menerjemahkan dan menafsirkan perkataan. Kemudian, hambatan dari penginjilan ini juga ada teknologi, adalah salah satu sarana penginjilan yang relevan pada era digital ini, terutama kita sedang mengalami COVID, jadi segala sesuatunya dikerjakan lewat online. Sehingga mari kita berdoa agar perkembangan teknologi dapat terus dikembangkan dalam pemberitaan. Teman-teman yang perempuan boleh mendoakan pokok doa pertama, terus yang laki-laki bisa mendoakan pokok doa yang kedua, terus nanti kita bareng-bareng juga pokok doa yang ketiga kita doakan bareng-bareng. Mungkin teman-teman bisa baca dulu. Sistemnya kayak tadi ya, jadi teman-teman doa dulu, nanti aku tutup. Ya, mari teman-teman kita doakan pokok. Haleluya. Ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya Engkau mendengarkan Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di desa-desa yang mungkin belum dijangkau, ataupun teman-teman kami yang sedang dalam kondisi yang belum terjangkau Tuhan. Kami rindu untuk mereka bisa sama-sama seperti kami mendengarkan kabar baik, kabar keselamatan dari Engkau. Kiranya Engkau yang mau menjangkau mereka Tuhan, gapailah hati mereka Tuhan, kiranya mereka menemukan jalan untuk kembali kepadamu. Ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Kristus yang berakhir. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam firman. Mungkin teman-teman pernah dengar di balik bangsa yang besar ada tiang doa yang kuat. Di dalam doa itu ada kuasa ya teman-teman. Elia yang berdoa sampai awan setapak tangan datang, dan Hana yang berdoa sampai Tuhan memberikan seorang anak padanya. Kemudian juga ada Abraham yang berdoa agar Tuhan tidak melenyapkan semua orang di kota Sodom. Sehingga mari kita terus bertekun dalam doa dan undang Tuhan hadir mendengarkan doa kita sambil mengangkat pujian. Mampirlah dengar doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berikan kami hikmat daripada-Mu agar kami dapat memahami dan melakukan perintah-Mu. Perlengkapi hamba-Mu ya Bapa dalam memberitakan firman, kiranya dapat dengan fokus dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Oke, dalam sharing firman kali ini, kita kedatangan teman baru, Leonarda. Halo Leonarda. Aku mau ngajak teman-teman untuk membuka 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 6. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Mungkin aku boleh minta tolong Tessa yang membacakan. Oh, nggak apa-apa Tessa. Vina, boleh bantu kita untuk membacakan 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Tes, dengeran nggak ya Mbak suaraku? Benar. Halo, kedengeran nggak ya? Kedengaran kok, Vin? Oke. Ini 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. 6. Oh. Berapa, Mbak? Iya benar, tapi sampai 6. Sampai 6, oke Mbak. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan kedemikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Oke. Sebelumnya mohon maaf teman-teman kalau misalnya aku
belum persiapan untuk PTT. Cuman karena ini aku sharing sedikit aja dari saat teduh aku. Jadi dari tadi ayat 1 ini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tahu. Dalam ayat 1 ini, pelayanan apa sih yang dimaksud Paulus yang berkata kami menerima pelayanan ini? Nah, kalau kita membaca dari 2 Korintus 5 ayat 18, dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Nah, pelayanan perdamaian ini sebagaimana Allah mendamaikan dunia lewat anaknya, Kristus, sekarang kamilah yang membawa berita perdamaian itu kepada semua. Jadi, kita langsung tahu bahwa inilah pemberitaan Injil, yaitu bersaksi. Namun, kita lihat sekarang ini yang menjadi sesuatu yang mungkin sering dilupakan oleh anak Tuhan adalah bersaksi itu. Kalau kita sungguh-sungguh menghargai keselamatan, kita pasti nggak bisa mengacuhkan keselamatan orang lain. Karena kita adalah orang yang berhutang untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, disebutkan di ayat 1 ini, diawali dengan oleh karena kemurahan Allah. Jadi kayak oleh karena kemuliaan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Jadi dari Allah, baru kita yang menerima dan mengabarkan keselamatan itu. Nah, kemudian berarti kita kan menerima dengan cuma-cuma. Berarti kita juga perlu untuk memberikan dengan cuma-cuma. Diawali dengan kata oleh kemurahan Allah, di situ kita diingatkan untuk janganlah pernah berkata bahwa bersaksi itu adalah kegiatan. Tetapi bersaksi itu adalah sebuah status kita sebagai saksi Kristus. Kemudian Yesus berkata kalau Roh Kudus akan dikirimkan kepadamu. Berarti kamu nggak akan sendirian lagi. Dia akan bersaksi tentang aku, kamu pun harus bersaksi demikian. Karena dari dulu, ketika kita mengikuti Yesus, dengan kata lain, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, bahwa dialah Roh kesaksian dan kita pun harus bersaksi. Gitu. Mungkin kalau bahasa aku kurang jelas, teman-teman bisa nanya aja ya. Jadi kita di sini sesi sharing teman-teman, bukan kayak aku khotbahin teman-teman. Nah, kalau misalnya aku nih mengutip dari kata-kata pendeta di beritaku pernah ada, orang yang menganggap bersaksi adalah kegiatan, orang itu bisa dianggap sudah kehilangan cinta mula-mula. Karena yang tadi aku bilang juga kayak bersaksi itu bukan kegiatan teman-teman, tapi status kita sebagai anak Tuhan yang udah menerima kemurahan Allah. Untuk itu status kita menjadi saksi Kristus. Jadi itu bukan kegiatan lagi, tapi itu adalah tugas kita, tugas penting kita. Kemudian kalau kita baca di ayat 2, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya memberitakan Injil itu natural aja ya teman-teman. Sebenarnya orang yang nggak memberitakan Injil karena merasa dirinya belum sempurna, belum bisa, itu cuman alasan aja teman-teman. Alasan sesungguhnya mengapa seseorang nggak mau memberitakan Injil adalah karena ada dosa dalam hidupnya. Makanya ini di ayat 2 ini dibilang, kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, kemudian dalam ayat 3, 4, dan 5, ayat ini bukanlah ayat yang pesimis kalau kita baca. Coba, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup,
tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, ini bukan ayat pesimis yang mana kalau misalnya kita memberitakan Injil pasti ada orang-orang yang tertutup, orang-orang yang masih tertutup, teman-teman. Ayat ini lebih mengarahkan kepada motivasi dalam memberitakan Injil. Kalau ada yang bertanya gini ke kalian, mungkin kalian akan menjawab apa nih? Kenapa kamu memberitakan Injil? Kenapa kita memberitakan Injil? Apa karena untuk keselamatan orang lain atau untuk kemuliaan kita sendiri? Kayak, aku seneng banget loh, kemarin aku ngajakin temen aku 3 orang ikut PJ dan dia ikut PJ gitu. Apakah itu sebuah motivasi kita untuk memberitakan Injil adalah untuk agar teman-teman kita masuk ikut ke dalam kegiatan PJ, ataukah memang kita punya kerinduan untuk teman-teman kita juga tahu tentang keselamatan? Atau mungkin teman-teman ada juga yang berpikir kayak karena memberitakan Injil ini mudah untuk saat ini, atau karena orang-orang yang memberitakan Injil itu dianggap baik dan suci Kak di masyarakat. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa Injil itu adalah kesukaan kita. Karena Injil adalah yang menyelamatkan kita. Mungkin kalau kita ambil contoh nih Nabi Nuh memberitakan Injil 100 tahun gitu, nggak ada kan yang meresponi dia terus tetap memberitakan Injil, dia tetap membangun bahtera di atas gunung, dan tetap aja nggak ada yang meresponi, bahkan dia dibilang gila, dan akhirnya yang ikut dia hanyalah hewan, tidak ada orang yang masuk kecuali istrinya, terus 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Tetap aja Nabi Nuh masih bersukacita. Tidak ada kesan terpaksa, tidak ada keberatan, dibilang orang gila, tidak ada dianya gitu dalam pemberitaan Injil ini. Baik ketika orang percaya, dia nggak merasa dia berhasil, dan ketika orang nggak percaya, dia juga nggak merasa dia berhasil. Jadi ayat 3, 4, 5 ini motivasi kita untuk nggak melihat diri kita di dalam pengajaran ini, tapi kita melihat bahwa apa yang kita bawa itu Kristus. Kemudian di ayat 6, Paulus mengatakan sebab Allah yang berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, ayat 6 ini ketika Paulus mengatakan sebab Allah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, pasti Injil itu yang menerangi orang berdosa sekalipun. Keras apapun juga orang, Tuhan akan bekerja menerangi setiap hatinya. Teman-teman, pelayanan perdamaian itu, atau kayak penginjilan itu nggak harus kita lakukan lewat ibadah KKR ataupun ibadah besar. Kita bisa mulai dari penginjilan pribadi. Mungkin kita kan sebagai mahasiswa, mungkin kita terbatas kan. Kita belum bisa terjun langsung ke masyarakat. Tapi bisa juga kita mulai dari lingkup persekutuan kampus. Mungkin saat ini ada nih teman-teman yang kebingungan melakukan penginjilan terhadap sesama itu kayak apa ya Kak? Gitu. Penginjilan tuh gak harus selalu menjadi seseorang yang paling hatam teman-teman tentang Alkitab. Mungkin kalau misalnya di sini nih banyak pengurus gitu kan, ada Vina, Claudio gitu. Kalau ditanya emang Claudio yang paling hatam Alkitab, makanya dia jadi pengurus. Nah, mungkin itu bisa dijawab sendiri sama Claudio. Jadi kita tuh nggak perlu hatam Alkitab baru kita bersaksi, atau kita orang yang paling suci baru kita bersaksi. Kita bisa sesuaikan dengan cara pribadi kita. Mungkin karena aku pribadi dulu aku pernah jadi pengurus gitu kan.
Terus aku pelayanannya itu di bidang doa. Jadi aku tuh mulai dengan bertanya nih ke teman-teman, kira-kira apa sih yang bisa aku doain ke kamu gitu, atau mungkin dari chat atau dari secara langsung gitu. Orang itu kalau terbuka, dia akhirnya akan mulai terbuka sama kita. Misalkan dia udah jawab, tolong doakan mama papaku ya, gitu. Keluargaku yang lagi berantakan nih, mama papaku mau cerai. Kemudian ya udah yuk kita doa. Jadi kita harus menempatkan diri dalam menginjil. Nggak perlu untuk so tahu akan segalanya dan merasa bisa memberikan solusi. Kita cukup aja peduli, ya kalau nggak diresponin nggak apa-apa, anggap orang itu belum siap untuk dituai, tetap tabur aja, tetap menabur hubungan kita dengan peduli, jangan benci mereka, stay in contact. Kita lanjut kepada jiwa-jiwa yang lain, gitu kan? Karena pasti ada saatnya teman-teman kita yang siap untuk diinjili, tapi dia belum dapat sentuhan orang yang mengenalkan dia akan kasih Kristus. Orang yang udah siap untuk ditemukan oleh Tuhan, biasanya dia akan terbuka dan menjawab apa yang bisa kita. Itu tapi cara aku ya teman-teman. Mungkin teman-teman punya cara-cara lain dalam penginjilan. Mungkin sebagai contoh, misalnya ada ketika kita mau mendoakan, ada yang meresponi mungkin kayak misalnya sebagai aku contoh dulu, aku juga pernah temen aku tanya terus dia ngerespon gini, bantu aku dong doakan pasangan hidup. Terus aku tanya sama dia, kalau kamu emang pacaran tujuannya untuk apa gitu. Terus dia bilang ya untuk bahagia lah kan, kamu kan aku kalau bisa punya pacar kan kayak bahagia gitu, aku bisa cerita-cerita tentang dia, terus kita bisa pergi bareng, jalan bareng, ngerjain diktat bareng gitu kan. Nah padahal kayak nanti aku balas lagi, kamu bisa kok bahagia sekarang tanpa perlu punya pacar. Coba kamu lihat si misalnya X gitu, punya pacar tapi malah sedih karena pacarnya gitu. Terus dia bukan pacaran itu bahagia kalau siap. Iya. Jadi kayak nanti abis dia kayak jawab, enggak kok si X pernah bahagia juga. Pada intinya nanti aku akan menggerakkan dia untuk bilang kalau bukan kamu tuh nggak bahagia bukan karena kamu tuh nggak pacaran, tapi karena kamu kosong. Perlu ada Tuhan yang masuk ke dalam kamu. Gitu. Nanti yang ada kalau misalnya kamu belum siap untuk pacaran karena kamu belum bahagia dulu, terus nanti kamu sama pacar kamu malah masuk ke dalam toxic relationship gitu kan. Nah jadi kayak aku mulai tuh ke arah-arah yang makan penginjilan gitu kan. Terus aku juga bilang kalau misalnya dulu aku juga kok pernah dalam kondisi aku kosong, saat-saat yang kosong gitu, sampai aku bertemu dengan Yesus dan aku juga mulai melayani di persekutuan PWK gitu dan seterusnya gitu kan, teman-teman bisa lanjut. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu dalam penginjilan. Mulai dari pertanyaan hati, tapi jangan berhenti di situ aja, jangan kayak nanya kamu lagi kenapa gini-gini doang, terus ngobrol biasa aja jatuhnya. Tapi kita bisa lanjutkan ke firman, kita bisa masukkan ayat-ayat kita di celah pembicaraan kita, tapi semoga bisa menjadi rema gitu buat teman kita itu, bisa jadi jawaban dari permasalahan. Itu aja teman-teman sharing dari aku hari ini. Mari kita ambil sikap teman-teman untuk bersaksi bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi menjadikan status kita sebagai saksi Kristus di persekutuan kampus, di rumah, di gereja, dan dimanapun kita berada. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Sekarang lagi sharing ceritanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mendoakan pokok doa ketiga kita. Ya, pokok doa kita yang ketiga adalah penginjilan mahasiswa. Teman-teman, mari kita doakan penginjilan di lingkungan kampus di seluruh Indonesia. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang dapat mengenal Allah dan semakin dekat dengannya. Terus kemudian kita juga doakan untuk para pengurus di setiap persekutuan mahasiswa kampus di tengah keterbatasan saat pandemi ini tetap dapat terus berjuang dan berinovasi dalam menghadapinya. Kemudian yang ketiga, kita doakan juga setiap kebutuhan, fasilitas kampus agar dapat tersedia dengan baik dan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Sama satu lagi teman-teman, mungkin ada tambahan. Jadi POFH akan mengadakan Paskah, perayaan Paskah. Mari kita doakan persiapan-persiapan. Saat ini sedang proses persiapan administrasi. Teman-teman boleh doain kiranya setiap persiapan apapun itu dari mulai acara, doa, dana, dan juga persiapan peralatan semuanya dapat dicukupkan dan dilengkapi dan dilancarkan. Seperti biasa sistemnya, teman-teman boleh doain satu persatu dengan setengah suara. Setelah itu aku tutup dengan doa. Mari kita bersatu di doa. Haleluya. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang mendengarkan doa-doa kami, Tuhan, doa-doa kami. Kiranya Engkau yang mau terus Tuhan menjangkau setiap mahasiswa-mahasiswa Tuhan yang masih belum mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mau mengulurkan tangan-Mu lewat persekutuan mahasiswa yang ada di kampus bisa menjangkau mahasiswa-mahasiswa yang masih belum mengenal Engkau. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan fasilitas-fasilitas kepada setiap PMK-PMK di kampus di Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau yang mencukupkan Tuhan, Engkau yang beri setiap kekurangan Tuhan. Engkau juga yang mau memampukan para pengurus. Kiranya mereka tetap dalam keadaan sehat selalu di tengah pandemi ini dan selalu mempunyai hati yang berkobar untuk melayani, dan juga kiranya Tuhan dari setiap pelayanan mereka Tuhan, mereka selalu berfokus pada kemuliaan-Mu.
Ya Tuhan, sebentar lagi kita akan ada Paskah POFH. Kalau yang mau berkati setiap persiapan administrasi Tuhan, Kau yang lancarkan baik dari pihak B maupun pihak administrasi kampus. Kau juga yang mau berkati setiap panitia, kiranya panitia-panitia yang ada, Engkau yang terus cukupkan dan terlengkapi Tuhan. Nah, dan kiranya setiap dari mereka yang mungkin sekarang sedang mengalami burnout karena di tengah mid semester Tuhan UTS, tapi biarlah kiranya Engkau yang selalu berikan api-api semangat yang berkobar untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Teman-teman, sesulit apapun kita memberitakan Injil bagi sesama, percayalah bahwa bagi kita telah diberi kuasa untuk dengan berani dan tak gentar melawan musuh. Berjuang tiada habisnya memberitakan Injilnya, dan kiranya mari kita teguh dan setia terus kumandangkan Injil Allah sambil kita angkat pujian, hendaklah hidupmu sesuai Injil. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas doa siang yang telah Engkau sediakan. Kami dapat menikmati persekutuan dengan Engkau melalui doa kami. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami ya Tuhan, biarlah dimanapun kami berada, kami selalu siap memberitakan Injil. Kami tidak takut, kami tidak ragu, karena kami tahu Engkau yang ada dalam kami. Ya Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah setiap aktivitas dapat kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Doa siang kita telah selesai, teman-teman. Aku undang untuk saat teduh. Saat teduh doa siang kita telah selesai. Aku kembalikan kepada pengurus. Oke teman-teman, terima kasih sudah datang, teman-teman abang dan mbak yang sudah datang. Untuk hari ini dalam pelayanan dosi yang telah melayani kita, sebagai pemimpin dosi adalah Mbak Delima. Dan juga untuk yang duo lagu dan singer, kita ada pemusiknya adalah Albert Yahya dari 2019 dan juga singer dari Karen 2019. Boleh teman-teman bisa kasih reaction atau on mic bahkan boleh, atau tulis saya di chat juga tidak apa-apa. Dan mungkin untuk hari ini dosnya sudah selesai. Terima kasih banget udah datang. Dan jangan lupa besok ada PJ di jam 11 kayak biasa. Jangan lupa dan jangan dilewati. Oke, see you next time guys. Untuk dosi 2 minggu lagi untuk PJ besok. Bye bye. Rabu teman-teman. Hari Kamis salah. Mohon banget. Dulu dosi hari Rabu soalnya. Makasih semuanya. Mbak, semangatin Andreas tuh Mbak, dia lagi capek katanya Mbak. Andreas capek kenapa? Sampai ke Eva no dia no Mbak. Ke Eva kan itu ya? Iya. Iya dong, Eva dong. Ngapain Dre? Rekamannya di stop gak sih dia? Dipotong dong Dio, masa kayak giniannya ada di